Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SD, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kabar dan kesehatanmu? Pak Guru harap kalian selalu dalam keadaan baik. Hari ini mari belajar bersama pelajaran kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, yang di dalamnya memuat ciri-ciri makhluk hidup IPA, membaca dan menulis bahasa Indonesia, jalan dan berlari PJOK, dan bersyukur pada Tuhan PPKN. Marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini kalian akan belajar di kelasnya Pak Sardi, yaitu kelas 3 SD. Karena banyak manfaatnya, kalian harus nonton sampai selesai. Untuk itu, minta tolong pencet tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like dan komen. Kita memasuki pembelajaran yang pertama, anak-anak. Anak-anak, tahukah kamu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda? Kalau manusia berjalan menggunakan kaki, sedangkan ikan berenang dengan sirip. Begitu juga cicak merayap di dinding. Nah, sekarang tugas kamu diskusikan dengan teman-temanmu dan juga keluargamu. Apakah tumbuhan juga bergerak? Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Kalau manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Kemudian anak-anak, carilah informasi pada buku atau internet apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan, kemudian apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan. Coba tolong sebutkan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sekarang perhatikan dirimu. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Kemudian kalian amati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu. Ceritakan hasil pengamatanmu kepada guru atau kepada keluargamu. Anak-anak, tahukah kalian makhluk hidup dapat berkembang biak? Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mari diskusikan nama hewan dan cara berkembang biaknya. Pak Guru kasih contoh, sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian kalian isi nama hewan dan cara berkembang biaknya hewan lainnya
ke dalam tabel. Anak-anak, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Pak Guru tadi, sekarang coba jawab. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Apakah makanan untuk tumbuhan? Anak-anak, tolong perhatikan penjelasan Pak Guru. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Dari penjelasan Pak Guru tadi dapat disimpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak, dapat bernapas, dapat tumbuh dan berkembang, dapat berkembang biak, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Sekarang giliran kamu membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, bergerak. Pak Guru kasih contoh. Yang nomor 1, ayam berkembang biak dengan bertelur. Kemudian kalian lanjutkan untuk nomor berikutnya di buku tugas kamu. Anak-anak masih semangat mengikuti pembelajaran ya. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Sekarang kalian lakukan gerak berjalan dan berlari seperti penjelasan Pak Guru. Yang pertama, lakukan gerak berjalan ke samping kiri. Kemudian yang kedua, lakukanlah gerak berjalan ke samping kanan. Yang nomor 3, lakukanlah gerak berjalan ke depan. Kemudian yang nomor 4, lakukanlah gerak berjalan ke belakang. Kemudian yang kelima, lakukanlah gerak berlari ke depan. Kemudian yang nomor 6, lakukanlah gerak berlari ke belakang. Kemudian yang nomor 7, lakukanlah gerak berlari ke samping kanan. Kemudian yang nomor 8, lakukanlah gerak berlari ke samping kiri. Kemudian yang terakhir, lakukanlah gerak berlari-lari, belok-belok, dan membentuk lingkaran. Lalu anak-anak cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti penjelasan Pak Guru. Lalu buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini. Yang pertama, buatlah barisan di depan garis awal. Kemudian yang kedua, kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish. Kemudian yang ketiga, siswa
berjalan mundur dari garis finish kembali menuju garis start. Nomor 4, kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish. Yang kelima atau yang terakhir dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start. Sekarang kalian berdiskusi dengan teman atau keluargamu bagaimana cara kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat. Anak-anak, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus berusaha. Anak-anak, coba buka buku siswa halaman 25. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Silahkan ditulis pada buku tugas kamu. Dari seluruh materi yang disampaikan Pak Guru, sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu atau keluargamu. Kemudian tugas kamu yang terakhir, mintalah bantuan kepada orang tuamu untuk mempraktikkan berbagai cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2. Semoga kamu dapat manfaat dari video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Kemudian tunggu video Pak Guru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semangat belajar ya. Dadah.
laundry ini pakai